Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Murni Novida Wardani dari SMP Negeri 3 Kota Batu dalam Ada Kelas di ATV. Acara ini kerjasama Dinas Pendidikan Kota Batu dengan Agropolitan Televisi. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke materi, saya akan berpuisi terlebih dahulu. Anak-anak yang di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, karena acara ini Semalang Raya disaksikan oleh teman-teman kita Semalang Raya. Jadi silahkan sekarang disiapkan alat tulisnya sebelum nanti kita masuk ke materi IPA kelas 8 dengan judul Sistem Gerak Makhluk Hidup. Di sini saya mengambil sistem gerak pada manusia. Dengarkan puisi saya. Kepakkan sayapmu, terbanglah tinggi, memetik bintang di angkasa raya. Kembangkan semangatmu, raih prestasi, hadapi rintangan, kaulah sang juara. Nah, kalau seperti ini sudah ada puisi, maka kalian akan lebih semangat untuk belajar. Oke, anak-anakku di rumah, sudah siapkah alat tulis kalian? Oke, yang masih berada di luar rumah, nanti kalian bisa menyaksikan acara Ada Kelas di ATV ini melalui YouTube Agropolitan Televisi. Oke, anak-anakku, kita siapkan materi kita hari ini, yaitu tentang sistem gerak pada makhluk hidup, yaitu sistem gerak manusia. Oke. Jadi pada materi ini, pada materi sistem gerak pada manusia, kita akan membahas 4 materi. Jadi yang pertama adalah rangka atau tulang, kemudian yang kedua adalah sendi, yang ketiga adalah otot, dan yang keempat adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Kita akan bahas satu persatu anak-anakku yang ada di rumah. Oke, untuk rangka atau tulang dulu ya. Di sini kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi rangka atau tulang yang pertama yaitu untuk memberi bentuk tubuh, kemudian sebagai alat gerak pasif, yang ketiga sebagai pelindung organ di dalam tubuh ya. Kemudian yang keempat adalah tempat menempelnya otot, dan yang kelima adalah membentuk sel darah merah. Oke, sudah dicatat anak-anakku? Oke, berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam rangka atau tulang. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Dibedakan menjadi 4 anak-anak. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa ini bentuknya panjang, jadi seperti pipa ya, yang seperti kalian ketahui seperti pipa. Contohnya yaitu tulang lengan. Jadi tulang di lengan ini baik lengan atas maupun bawah. Kemudian tulang paha, tulang betis, dan tulang dahi. Kemudian bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Seperti namanya, maka tulang ini bentuknya pipih. Contohnya yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk itu di bagian depan, jadi di sini juga ada tulang dada ya. Kemudian ada tulang belikat, tulang dahi, dan tulang tengkorak. Berdasarkan bentuknya, yang ketiga yaitu tulang pendek, jadi ukurannya lebih pendek.
Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan dan tulang telapak, baik tangan maupun kaki. Kemudian yang keempat adalah tulang tak beraturan. Contohnya di sini adalah ruas-ruas tulang belakang. Oke anak-anak, sudah paham sampai sini? Jadi berdasarkan bentuknya macam-macam, rangka atau tulang ada 4. Materi berikutnya. Oke, sambil disiapkan, yang belum menyiapkan alat tulisnya. Macam-macam rangka atau tulang berdasarkan strukturnya. Jadi yang pertama adalah tulang rawan dan yang kedua adalah tulang keras. Di sini ada ciri-cirinya, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan mengandung banyak zat perekat atau kolagen. Jika kalian pernah mengkonsumsi ayam misalnya ya, ada tulang yang berwarna putih seperti kaca itu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai kolagen atau zat perekat. Kemudian yang kedua, memiliki sedikit zat kapur atau kalsium. Ini biasanya berada di dalam tulang. Contohnya tulang rawan yaitu pada sendi, pada faring, laring, dan trakea. Sedangkan struktur yang kedua yaitu tulang keras. Sesuai namanya, maka tulang yang teksturnya keras. Ciri-cirinya yang pertama memiliki banyak zat kapur atau kalsium, jadi ini kebalikan daripada tulang rawan. Kemudian yang kedua memiliki sedikit zat perekat atau kolagen. Contohnya tulang keras ini terdapat pada tulang tengkorak, tulang paha, tulang lengan, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi yang selanjutnya. Nah, ini sebelum ke materi selanjutnya bisa kalian lihat di sini gambarnya. Untuk tulang rawan, ya, yang warnanya putih di atas. Nah, itu adalah tulang rawannya. Mungkin kalian sering melihat tetapi tidak tahu jika namanya adalah tulang rawan. Kemudian yang di bawahnya itu adalah gambar tulang keras. Nah, tulang keras, kalsiumnya itu ya di dalam tulang terlihat pada gambar. Oke, untuk rangka tubuh manusia. Nah, ini saya mulai dari rangka tengkorak kepala. Jadi dari bagian depan wajah ini yang pertama adalah tulang air mata. Nah, itu pada gambar itu kurang itu. Tambahkan anak-anak tulang air mata atau lakrimal. Kemudian tulang hidung. Tulang hidung itu adalah nasal. Kemudian ada tulang pipi. Ada tulang rahang atas. Ada tulang rahang bawah. Itu untuk bagian wajah. Sedangkan untuk bagian tengkorak kepala yang bagian belakang ini dimulai dari depan di sini ya, di atas. Ini adalah tulang dahi. Kemudian di bawahnya, di belakangnya ya, geser sedikit. Itu ada tulang ubun-ubun. Di bawahnya lagi ada tulang kepala belakang. Kemudian ada tulang pelipis. Tulang pelipis itu jika kalian pegang berada di dekat ini ya, telinga agak naik sedikit. Nah, ini di sini, ini tulang pelipis di sini. Kemudian ada tulang baji. Jadi ada berapa tulang itu, anak-anak? Nah, silakan kalian tulis di buku tulisnya macam-macam tulang yang membentuk rangka
tengkorak, kepala. Oke. Sedangkan rangka tubuh manusia yang berikutnya, nah ini ada rangka badan atau dada. Biasanya kita sebut sebagai tulang rusuk. Ya. Jadi tulang rusuk itu dibedakan menjadi beberapa. Ada 3 bagian pada tulang rusuk. Mulai dari atas, jadi namanya tulang rusuk itu sepasang ya, kanan dan kiri yang melekat di antara tulang dada. Yang bagian tengah itu, kita bahas yang tengah dulu aja. Yang bagian tengah itu mulai dari atas ini ya, di bawah kalau kalian pegang ada di bawahnya leher. Ini di sini itu adalah tulang hulu. Tulang hulu atau manubrium sterni. Kemudian agak ke bawah lagi yang tulang badan adalah corpus sterni, kemudian yang paling ujung di bawah adalah tulang pedang atau processus xiphoid. Sedangkan tulang rusuk sendiri kanan dan kiri kita menyebutnya pasang ya. Itu ada mulai dari yang paling atas yaitu tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Jadi melekat di antara tulang-tulang rusuk, makanya disebut palsu itu. Itu ada 3 pasang. Dan yang paling bawah adalah tulang melayang karena tulang tersebut tidak melekat pada bagian tengah tulang dada atau tulang badan. Nah, anak-anak masih ada lagi yang lain untuk pembagian rangka tubuh manusia. Setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali lagi bersama Ada Kelas di ATV. Hai anak-anak, masih bertemu lagi dengan saya Ibu Murni Novida Wardani dari SMP Negeri 3 Batu. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Masih dalam acara Ada Kelas di ATV. Acara ini diselenggarakan bekerja sama antara Dinas Pendidikan Kota Batu dengan Agropolitan Televisi. Oke anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang rangka tengkorak dan rangka badan, maka sekarang kita akan mempelajari rangka ruas tulang belakang. Ada berapa macam rangka ruas tulang belakang? Mari kita lihat. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi rangka ruas tulang belakang dibedakan menjadi 5 tulang. Yang pertama adalah 7 ruas tulang belakang, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Oke, yang belum membawa buku catatan segera disiapkan, dicatat mumpung masih ada materinya. Baik anak-anak, ke materi yang berikutnya yaitu rangka gelang panggul. Rangka gelang panggul terdiri dari tulang pinggul baik kanan maupun kiri, kemudian tulang kelangkang,
tulang duduk dan tulang kemaluan. Oke, untuk rangka yang berikutnya yaitu rangka anggota gerak atas. Apa itu rangka anggota gerak atas? Nah, adalah kedua tangan kita. Jadi mulai dari tulang lengan atas baik kanan maupun kiri. Kemudian tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah ini dibedakan menjadi dua tulang. Ada tulang pengumpil, ada tulang hasta. Bagaimana cara membedakannya? Nah, ini ada caranya. Cukup kita menghafal yang tulang pengumpil. Ambil kata belakangnya itu ya, sedikit pil begitu. Pengumpil, pil. Pil berarti lurusnya pol. Pil lurus dengan jempol. Nah, itu triknya. Kemudian ada bentuknya yang berbeda juga pada tulang pengumpil dan tulang hasta. Setelah itu ada tulang pergelangan tangan dan tulang jari-jari tangan kita. Yang berikutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak bawah adalah kaki kita, baik kaki sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dimulai dari tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, ada tulang kering. Nah, ini yang suka sepak bola ini kalau tulang keringnya biasanya ketendang, waduh rasanya sakit sekali ya. Kemudian ada tulang betis. Tulang betis itu kecil ukurannya, tapi biasanya paling besar bentuknya karena dagingnya yang menutupi ya. Setelah itu ada tulang telapak kaki dan ada tulang jari-jari kaki. Bagaimana anak-anak bisa membedakan antara rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah? Sudah bisa ya? Oke, mudah sekali. Nah, setelah rangka, sekarang kita ke materi tentang sendi. Ya, jadi sendi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sinartrosi atau sendi mati. Kenapa kok disebut sendi mati? Karena pada persendian ini tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi pada sendi mati ini hanya sebagai penghubung antar sendi saja. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku atau amfiartrosis adalah sendi yang menghubungkan antar tulang yang masih memungkinkan terjadi suatu gerakan. Contohnya yaitu pada persendian di antara tulang tangan dan tulang kaki. Yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak. Nah, pada sendi ini yang bisa kita gerakkan dengan sangat bebas dan sangat leluasa. Penjelasannya ada di sini. Nah, ini dia. Ada berapa macam sendi gerak? Kalian lihat pada tayangan. Ada 5 sendi. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel ini pergerakannya hanya satu arah saja. Kalau kalian lihat di bawah itu ada pada gambar ya, di bawah sendi engsel ada gambarnya. Contohnya terdapat pada siku, pada lutut dan ruas-ruas jari. Kemudian sendi gerak yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan 2 arah pergerakannya. Gambarnya seperti itu, sendi pelana. Contohnya adalah pada ibu jari. Ada ibu jari ya.
Kemudian sendi gerak yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan pergerakannya ke segala arah. Itu gambarnya, contohnya terdapat pada bahu dan pinggul. Ini biasanya kalau pemanasan ketika pelajaran olahraga pasti ini ya, bahu digerakkan semua. Karena ternyata pada bahu memiliki sendi peluru. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar ini berotasi, pergerakannya terdapat pada tulang leher dan pada kepala. Yang terakhir, yang kelima, sendi gerak adalah sendi geser. Jadi bisa bergeser-geser, ini pergerakannya contohnya pada tulang pergelangan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materinya. Setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali lagi di Ada Kelas di ATV. Hai anak-anak, masih dengan Bu Murni Novida Wardani dalam Ada Kelas di ATV. Acara ini kerjasama Dinas Pendidikan Kota Batu dengan Agropolitan Televisi. Baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang rangka dan sendi, saatnya sekarang kita belajar tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif. Otot dibedakan menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama adalah otot polos. Yang kedua adalah otot lurik. Yang ketiga adalah otot jantung. Nah, ini gambarnya. Kita bahas satu persatu berdasarkan bentuknya. Otot polos berbentuk gelendong. Jadi kalau kita lihat dari dekat, bentuk otot polos ini seperti mata ya, yang di tengahnya ada inti selnya. Maka dari itu di situ inti selnya hanya satu dan berada di tengah gelendongnya itu. Kemudian cara kerjanya yaitu tidak sadar atau involunter. Ya. Jadi tanpa kita perintah pun otot polos ini tetap bekerja karena letaknya juga berada di organ bagian dalam. Tidak mungkin kan kita memerintahkan organ-organ yang di dalam tubuh kita untuk bekerja. Nah, maka dari itu di situ cara kerjanya adalah tidak sadar. Kemudian otot berikutnya yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris, jadi memanjang seperti itu. Kemudian inti selnya banyak sekali, banyak terdapat inti sel pada silindris-silindris otot lurik. Dan inti selnya berada di tepi bagian silindris itu. Sedangkan cara kerjanya yaitu secara sadar. Cara sadar letaknya berada pada rangka tubuh kita. Ketika kita bergerak, misalnya mengangkat meja, mendorong meja, mengangkat buku, maka semuanya kita perintah di bawah kesadaran kita. Jadi otot lurik cara kerjanya secara sadar. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung bentuknya adalah silindris sama seperti otot lurik tetapi bercabang. Nah, bedanya di sini bercabang. Sedangkan inti selnya satu sama seperti otot polos, letaknya berada di tengah-tengah silindris otot jantung.
Cara kerjanya secara tidak sadar letaknya melekat pada jantung. Ya. Tuh, seperti itu untuk perbedaan 3 macam otot. Nah, ini kerja otot. Yang pertama adalah kerja otot antagonis atau berlawanan arah. Nah, ini bisa kita praktekkan di rumah. Sambil lihat tayangan ini, kalian bisa langsung melihat dan mempraktekkan. Ada fleksi ekstensi. Berarti ketika kita mengangkat tangan ini, nah, otot-otot yang ada di bagian lengan atas, ini akan terasa kaku. Coba kalian praktekkan. Ini disebut gerak fleksi. Kemudian ketika kita sudah relaksasi atau melepaskan tangan ke bawah, maka yang terasa kencang bukan bagian atas lagi, melainkan di baliknya ini disebut sebagai gerak ekstensi. Itu ya. Kemudian ada lagi berikutnya. Nah, ini kalau kalian olahraga ya, jika melakukan olahraga biasanya pemanasan dengan mendongakkan kepala ke atas dan ke bawah. Ketika ke atas, otot-otot leher ini akan terangkat. Itu disebut elevasi, dan ketika kita menunduk maka kita rasakan di sini ada otot yang bekerja, ini disebut depresi. Berikutnya untuk kerja otot antagonis. Nah, ini bisa sambil dipraktekkan biar tubuh sehat sambil belajar sambil olahraga. Ada abduction atau abduksi dan adduction ya. Jadi kita angkat ya, dengan posisi siap seperti ini kita mengangkat tangan, nah seperti ini. Maka mana yang kalian rasakan, mana yang terasa ada gerakan otot, ini adalah abduction. Kemudian ketika kita turunkan adalah adduction atau adiksi, seperti itu. Untuk kerja otot antagonis yang berikutnya, ada supinasi dan pronasi atau supination dan pronation. Ya, kita membalikkan tangan begini, terlihat telapak tangan kita. Kemudian mana yang terasa otot kita terketarik adalah bagian dalam lengan ini. Sedangkan ketika kita berlawanan arah seperti ini, nah ini yang disebut pronasi. Tuh ya, bisa langsung dicoba di rumah. Oke, sebelum kita ke gangguan pada sistem gerak manusia, mungkin ada yang butuh dicatat apa saja. Mulai tadi pertama kita menjelaskan tentang rangka, kemudian sendi dan otot. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa sambil nanti kalian lihat lagi siaran acara Ada Kelas di ATV ini pada YouTube ya. Jangan lupa nanti kalian bisa di situ ketik komentar, kemudian kalian like dan subscribe, jangan lupa. Ya, kemudian ini kita ke materi berikutnya yaitu gangguan pada sistem gerak manusia. Oke, sudah siap anak-anak untuk materi terakhir? Oh, ada yang belum siap. Oke, kalau belum siap tidak apa-apa, maka kita break dulu ya, kita jeda dulu. Setelah yang satu ini, maka nanti akan kita lanjutkan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut di kelas Ada Kelas di ATV. Hai anak-anak, masih bersama saya Ibu Murni Novida Wardani dari SMP Negeri
3 Kota Batu. Materi terakhir yaitu gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Pernahkah kalian melihat seperti ini? Jadi tulang belakangnya melengkung ya. Tulang belakangnya melengkung. Disebabkan karena apa? Biasanya pelajar itu kalau nulis itu sukanya miring-miring. Maaf ya, seperti itu. Itu saya jumpai di beberapa anak-anak di sekolah. Jadi ketika nulis itu bukunya tidak di depannya, melainkan diletakkan miring seperti itu. Sehingga tidak terasa tubuh kalian itu ikut miring mengikuti arah buku kalian. Padahal sebetulnya itu salah. Sebetulnya buku tulis ya seharusnya ada di depan kalian dengan kalian duduk tegak dan kalian siap mencatat seperti itu. Jadi tidak diletakkan miring. Jika kalian lakukan 1 kali 2 kali mungkin tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi karena berulang-ulang kali sehingga tulang belakang kalian akhirnya mengikuti bentuk kalian yang miring seperti itu. Sehingga tulang belakangnya menjadi melengkung. Itu disebut sebagai lordosis. Ya. Kemudian kalian kecenderungannya akhirnya menjadi membungkuk. Nah, biasanya sambil tidur-tiduran mengerjakannya, ya, sambil tidak terasa seperti itu. Atau mungkin yang teman-temannya badannya lebih jangkung ya, lebih tinggi dari teman yang lain, kemudian teman-temannya kecil-kecil, itu cenderung mengikuti temannya. Nah, itu disebut sebagai penyakit lordosis. Tidak boleh seperti itu ya. Itu gayanya seperti dadanya sedikit membusung padahal bukan sombong, tetapi karena tulangnya yang terbentuk seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kifosis. Nah, ini cenderung melengkung. Melengkung, tulang belakangnya melengkung. Nah, ini yang saya sebut bungkuk tadi ya. Yang satu menyeimbangkan yang teman-temannya yang kecil menyeimbangkan yang tinggi, akhirnya terlalu ketarik ke belakang. Nah, teman-teman yang tinggi menyeimbangkan teman-temannya yang agak kecil, jadi agak membungkuk. Nah, cara belajarnya juga begitu, ya, sambil dicondongkan ke depan sehingga tulang ke belakangnya menjadi melengkung. Ini disebut sebagai kifosis. Sedangkan yang ketiga, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, jadi ada 3 macam. Yang ketiga ini adalah skoliosis. Nah, ini tulangnya membengkok. Jadi kalau pada lordosis itu cenderung lebih tegak tapi tertarik ke belakang. Kemudian kalau kifosis itu membungkuk ke depan seperti ini. Skoliosis cenderung melengkung, tulang belakangnya melengkung. Sedangkan gangguan dan pada sistem gerak manusia yang lainnya selain 3 ini, yang pertama adalah fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Jadi ketika seseorang mengalami cedera, terjatuh, begitu ya, sehingga tulangnya menjadi patah, ini disebut sebagai fraktura. Ada lagi yang tulangnya sampai retak. Nah, ini disebut fisura. Ya, tidak hanya patah melainkan retak. Yang ketiga adalah artritis. Jadi terjadinya peradangan pada sendi. Ini disebut sebagai artritis. Gangguan yang keempat adalah atrofi. Pada atrofi ini otot cenderung mengecil dan tidak bisa berkontraksi. Sedangkan yang berikutnya adalah hipertrofi.
Nah, ini kebalikannya. Kebalikan dari atrofi, jika atrofi ototnya mengecil pada hipertrofi, hiper ya. Jadi ototnya yang terlalu membesar. Gangguan yang berikutnya adalah tetanus. Tetanus adalah kejang otot dikarenakan oleh adanya bakteri Clostridium tetani. Ini ya. Gangguan yang berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang keropos karena kekurangan kalsium. Biasanya orang yang terkena osteoporosis itu biasanya orang yang dengan usia lanjut ya. Tetapi tidak memungkinkan pada anak-anak juga bisa terkena osteoporosis. Maka dari itu kita harus menjaga kadar kalsium dalam tubuh kita. Nah, ini yang terakhir ini, gangguan yang terakhir adalah rakitis atau rickettsia. Jadi kalian pernah melihat orang ketika berjalan, jadi bentuk kakinya itu cenderung berkebalikan ya. Kaki kanan dan kiri itu berlawanan, membentuk seperti huruf X. Atau malah kebalikannya, jadi merapat, kaki yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini cenderung ke arah tengah. Itu membentuk huruf O, berarti disebut rakitis atau rickettsia karena disebabkan kekurangan vitamin D. Anak-anak, jadi itu adalah materi dari saya tentang sistem gerak pada manusia. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung dara, burung cendrawasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Cukup sekian anak-anak. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.